Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kang Rohim Official, kembali lagi bersama channel Kang Rohim yang akan mendiskusikan secara khusus tentang masalah dan solusi menghadapi suami yang selingkuh atau suami yang sudah berhenti selingkuh. Di sini masih bersama guru kita Kang Rohim yang akan kita serap ilmunya agar siapapun istri yang saat ini punya masalah suaminya berselingkuh atau punya luka batin akibat perselingkuhan suami bisa cepat pulih kembali dan bahagia. Ya. Assalamualaikum guru, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik, di video ini secara spesifik kita akan bahas mengenai pendapat guru yang mengatakan jika membeberkan perselingkuhan suami adalah tindakan yang percuma. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya guru. Apa yang biasanya menjadi dorongan utama istri untuk membeberkan perselingkuhan suami? Dorongannya kalau saya lihat ya dari orang-orang yang istri yang diselingkuhi, kenapa dia sampai bercerita ke orang lain, itu karena dia tidak punya tempat curhat. Ke suaminya terutama, dia sebenarnya mengharap ke suaminya, tapi karena suaminya sudah menghindar atau tidak mau menjadi pendengar yang baik, maka dia menceritakan ke orang lain. Karena ceritanya tidak mendapatkan solusi yang tepat, akhirnya dia membeberkan agar semua orang itu menghakimi dirinya dan memberi solusi padanya agar dia bisa bahagia. Dan bagaimana perasaan istri setelah membagikan masalah ini kepada orang lain? Apakah benar-benar merasa lega atau tidak? Ya, yang tahu istri ya, karena saya laki-laki ya, artinya saya suami. Kalau saya lihat perempuan itu ketika dia bicara ke orang lain, dia sehat, dia merasa lega, dia merasa plong, walaupun nanti setelah itu dia akan punya PR-nya ya mungkin dia kena hujatan, mungkin dia dapat pertolongan dari temannya, atau mungkin dia dapat solusi yang memperparah keadaannya. Ngapain lo pertahankan suami begitu, bercerai aja, itu kan solusi yang memperparah keadaan. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang bercerai. Nah, perasaan lega ini terjadi, makanya sebagai suami yang baik, jadilah pendengar yang baik. Biar istrinya tidak lega di luar diri Anda. Gitu ya. Dan mengapa penting untuk berpikir matang sebelum memutuskan untuk membeberkan masalah pribadi seperti ini, Ustaz? Perempuan nggak bisa berpikir, maka cari guru yang bisa membimbing, cari konsultan, cari guru atas permasalahan Anda, biar Anda lega dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau saya suruh perempuan mikir, janganlah. Perempuan lebih suka bahagia, lebih suka senang. Kalau mikir, pikirkanlah oleh laki-laki. Artinya seorang laki-laki itu memikirkan bagaimana cara seseorang perempuan itu mengambil keputusan. Laki-laki itu bisa suami dari seorang istri atau konsultan yang bisa dipercaya. Oke, lanjut. Iya. Apakah ada dampaknya jika perselingkuhan suami diumumkan kepada orang lain seperti keluarga, teman, atau di sosmed? Ada dampak baik dan ada dampak buruk. Dampak baiknya, si suami itu bisa jadi bertobat ya. Kalau dia memang takut atas hukum sosial, dia disampaikan ke publik atau sosial, dia akhirnya bertobat, dia akhirnya merasa bersalah, itu bagus. Cuma di balik dampak itu biasanya ada rasa dendam atau rasa sakit hati yang timbul dari perlakuan istri yang
menyampaikan di sosial media atau ke teman atau keluarga. Itu dampak buruknya. Nah, apakah dia bisa mengatasi rasa dendamnya atau tidak seorang suami itu? Maka belajarlah menjadi suami yang baik. Sudah ya, dampak baiknya dia tobat, dampak buruknya akan terjadi rasa dendam. Nah, seperti ini kalau Anda seorang istri yang ingin dapat kebahagiaan yang nanti bisa berlanjut atau kebahagiaan yang abadi, maka carilah guru yang bisa membimbing Anda. Carilah konsultan rumah tangga yang bisa mengarahkan diri Anda. Dan bagaimana reaksi orang di sekitar terhadap informasi seperti ini? Apakah semua orang memberikan dukungan yang positif? Belum tentu. Ada juga yang menyengsarakan. Ada juga yang bersyukur. Ada juga yang diam saja, tidak memberi respon. Nah, yang tahu adalah perasaan dari yang mengalami, baik istri maupun suami. Lalu apa risiko yang bisa muncul terhadap hubungan keluarga termasuk anak-anak jika masalah ini tersebar luas? Risikonya tentunya mental ya. Mental ini bisa dirubah. Yang pertama, karena ini adalah melanggar norma-norma dari kebaikan hidup, maka seseorang anak ini mungkin terancam kebaikannya. Dianggap anak dari keturunan yang selingkuh. Dianggap keluarga yang keluarganya tidak baik. Dianggap juga lahir dari orang-orang yang berkelakuan buruk. Tapi itu bisa dirubah dengan cara mengatur mentalnya. Makanya jadilah orang yang bisa memahami kebutuhan mental, kesehatan mental dengan cara belajar atau berkonsultasi kepada orang-orang yang tahu. Itu resikonya. Mengapa membeberkan perselingkuhan tidak serta-merta membuat suami berubah atau menyesal? Ada yang berubah, ada yang menyesal ya. Tapi kebanyakan dari penyesalan itu muncul rasa dendam atau sakit hati. Ini nanti bisa diperbaiki dengan cara konsultasi berdua kepada konsultan yang memahami, yang bisa mengambil titik bahagia masing-masing. Jadi kalau tidak berkonsultasi berdua atau tidak dikonsultasikan berdua, maka ini akan menjadi rasa dendam atau incaran-incaran atau balasan-balasan yang akan ditujukan kepada masing-masing pasangan. Wah, aku dulu digitukan, saya akan memperlakukan kamu seperti ini. Nah, itu yang membuat dirinya tidak bahagia dalam berkeluarga. Itu yang tidak baik begitu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh istri untuk menghadapi rasa sakit hati akibat perselingkuhan tanpa harus membeberkannya? Lakukan terapi. Ada terapi yang saya bikin itu terapi penjernihan hati, ada terapi kuat jiwa, ada terapi untuk membuang rasa sakit hati sehingga dirinya bahagia. Itu ada terapi khusus. Anda tidak melakukan terapi, Anda tidak akan bahagia. Lakukan terapi, bukan hanya Anda nanti kan ada baiknya sendiri. Menunggu proses perbaikan ini tidak mungkin kalau Anda tidak berikhtiar atau tidak berusaha. Lakukan terapi segera agar diri Anda mulai bisa menata diri untuk lebih cepat bahagia. Dan bagaimana cara mencari dukungan yang tepat seperti berbicara dengan konselor, psikolog, atau orang yang benar-benar dapat dipercaya, Kang? Yang pertama kepada orang yang Anda percaya dan Anda tahu dia bisa ngasih solusi. Yang penting Anda percaya dulu kepada orang yang Anda ajak bicara itu. Anda boleh konselor ke psikolog, tapi juga lihat apakah Anda percaya dengan dia atau enggak. Terus kemudian bicaralah kepada orang yang netral, yang tidak memanfaatkan diri Anda.
yang bisa ngasih solusi kepada Anda, tidak memanfaatkan secara fisik atau secara materi. Ya, benar-benar Anda harus, misalkan dengan membayar seorang konselor atau konsultan atau psikolog, itu nilainya sepadan dengan apa yang Anda dapatkan. Begitu. Jadi jangan asal mencari yang kemudian Anda nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mengapa lebih baik menyerahkan urusan ini kepada Allah daripada mencari pengakuan atau pembenaran dari orang lain? Ini justru cara awal ya. Sebaiknya Anda sudah menyerahkan kepada Allah dan mengkoreksi diri Anda. Mencari pengakuan dan pembenaran Dari orang. itu bertahap, artinya Anda tetap juga harus mengakui diri Anda, kemudian membuat pengakuan kepada diri Anda sendiri tentang keberadaan suami, dan mencari apa yang benar. Ini setelah Anda berpasrah kepada Allah. Mengapa itu penting? Karena diri Anda biar tidak terbebani oleh masalah itu, dan akhirnya bisa berpikir jernih dan bisa nyaman dan bahagia dalam hidup. Itu yang utama, yaitu serahkan kepada Allah dulu dan koreksi ke dalam diri. Gitu ya. Lalu menurut Kang Rohim, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki hubungan atau membuat keputusan terbaik tanpa melibatkan pihak luar? Yang pertama, koreksi diri. Yang pertama, serahkan kepada Allah, kemudian mengkoreksi diri ke dalam. Apa sih salah saya? Apa yang saya perbuat ini tidak diterima di mata suami, sehingga suami akhirnya lari dari kehidupan saya mencari ketenangan atau kedamaian di tempat lain. Apa sih yang saya lakukan sehingga tidak disukai suami? Terutama dalam komunikasi, dalam menjaga komitmen dan hubungan seksual. Coba tanyakan di dalam diri Anda seperti itu. Itu yang Anda harus lakukan. Kemudian apa tadi? Agar tidak melibatkan pihak luar. Kalau loss tidak melibatkan pihak luar, tidak mungkin, karena manusia tetap berinteraksi. Maka libatkan pihak luar yang bisa memotivasi diri Anda, mendukung diri Anda, menyemangati diri Anda, dan akhirnya bisa merubah apa atau memperbaiki apa yang rusak di dalam keluarga Anda. Itu penting, gitu ya. Apa manfaat yang bisa dirasakan oleh istri jika memilih untuk menjaga privasi keluarga dan fokus pada penyelesaian masalah secara bijaksana? Manfaatnya ketika suaminya mau diajak bijaksana, artinya bisa mengkotak-kotakan ya, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibuang, dan berpikir secara bijaksana atau secara open minded atau pikirannya terbuka, menyadari kesalahannya dan memperbaiki kelakuannya, maka istri akan merasa bahagia karena dia terjawab permasalahannya, kemudian mendapatkan solusi dari apa yang diinginkan. Ini kalau bisa, kalau bisa memang dari awal Anda sudah mengatur kebahagiaan dari diri Anda dan suami. Ditanya apa kebahagiaanmu, apa yang kamu tidak sukai, apa yang kamu inginkan, itu ditanya. Termasuk kenapa kau hadir dalam hidupku, itu ditanya. Apa alasannya? Biar si pasangan ini tahu, baik istri maupun suami tahu, saya hadir dalam hidup kamu itu untuk begini, untuk begini. Tahu tujuannya, tahu langkahnya, tahu keberadaannya, dan pastikan dalam kedamaian dan tujuan yang Allah ridho. Begitu ya. Nanti istri akan merasakan bahagia dan suami juga merasa bahagia. Lalu bagaimana cara meyakinkan si istri bahwa Allah SWT Maha Adil dan Maha Bijaksana?
dan dapat membantu istri merasa tenang tanpa harus membeberkan masalah ini? Yakin aja. Yakin itu nggak usah dipikir, taruh aja di dengkul. Ya Allah, Allah Maha tahu, Maha bijaksana, Maha adil, Maha yang bisa menyelesaikan masalah saya dan menuju kebaikan hidup saya. Itu aja, nggak perlu dibeberkan. Cukup tadi ya, koreksi diri, tafakur, kemudian mencari solusi di dalam dan memperbaiki apa yang di dalam dulu, dan yang menjadi beban serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan apa saja yang bisa diberikan kepada istri yang sedang berada dalam situasi ini, Kang Rohim, agar tetap kuat, bijaksana, dan tidak bertindak gegabah? Pesan saya, satu, dekatkan diri pada Allah, baca istighfar yang banyak, kemudian mencari solusi ke dalam apa yang harus saya perbaiki dalam komunikasi, dalam menjaga komitmen, dan dalam hubungan seksual. Kemudian yang ketiga adalah agar Anda tetap kuat, Anda cari konsultan yang bisa mendukung Anda, yang bisa memotivasi Anda dengan hal-hal yang diridhoi Allah SWT, dengan jalan Allah SWT. Itu saran saya. Jangan mencari sesuatu yang justru akan memperburuk keadaan Anda. Carilah konsultan yang bisa dipercaya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih guru. Saya rasa ilmunya sangat luar biasa sekali. Dan semoga saja pemirsa yang menonton video ini bisa menyerap dan menangkap ilmu yang guru berikan, serta semoga para istri yang saat ini sedang terluka bisa cepat pulih dan kembali bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.